Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para hadirin, para peserta Tazwidud Duat angkatan ke-11 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini kita tetap bisa mengadakan Tazwidud Duat sebagai rangkaian daripada pembekalan dalam proses kaderisasi dai dan aktivis Islam di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini. Tentu ini yang harus kita syukuri, karena di saat bangsa bahkan dunia sedang mengalami krisis wabah corona ini, kita diberi kenikmatan untuk bisa bertemu, walaupun sebagian kita bertemunya jarak jauh melalui online seperti yang disaksikan pada kesempatan kali ini, maupun saudara-saudara kita yang bisa ketemu secara langsung, bertalaki secara langsung dengan para narasumber di markas Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini, yaitu offline. Dan ini sesuatu yang wajib kita syukuri bersama atas karunia ini. Mudah-mudahan antum semua kelak mendapatkan berbagai masukan serta keilmuan berkaitan dengan dakwah ilallah, seluk-beluknya, materinya, bagaimana melakukan langkah-langkahnya, dan semua itu dibahas di dalam materi Tazwidud Duat di tempat kita ini. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam 40 menit ke depan saya akan menerangkan tentang muhimmatu Tazwidud Duat, kepentingannya kenapa para duat ilallah ini harus mendapatkan pembekalan. Allah berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Tazwid yang diambil dari kata-kata fatazawwadu ini, pembekalan ini, sesungguhnya pembekalan pertama adalah kepentingannya untuk membangun pribadi yang muttaqin pada duat ilallah. Kenapa demikian? Karena sebentar lagi antum akan bertugas, akan berkiprah di berbagai kancah dakwah, dan kami menyebutnya adalah kancah pertempuran.
hak wal batil. Jadi pertempuran antara hak dan batil akan segera kita alami dan Anda akan masuk ke tempat tersebut. Belajar dari berbagai nas-nas ayat-ayat kital di dalam Al-Quran, semuanya kebanyakannya dimulai dari perintah untuk bertakwa terlebih dahulu. Kenapa? Misal ada di dalam surat Al-Anfal, itu adalah perintah bertakwa. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ada juga di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu perintah untuk apa nih? Bertakwa terlebih dahulu. Jadi esensi utamanya adalah kita berupaya untuk memiliki pribadi muttaqin sebagai modal utamanya di dalam dakwah ilallah ini. Ini yang kemudian menjadi modal yang harus ada pada diri seorang dai yang akan masuk ke dalam kancah pertempuran dalam apa nih? Dakwah ini. Ini muhimmah yang pertama. Maka sejatinya hilanglah tujuan besar daripada tajwid ini ketika muncul dari tajwid ini, keluar dari tajwid ini tidak memiliki pribadi yang muttaqin. Apa tandanya? Apa tandanya? Tanda bahwa pribadi kita ini muncul sebagai muttaqin. Sahabat Ali ibnu Abi Thalib itu memberitahukan tanda-tandanya pada diri kita masing-masing nanti ada 4. Ada 4. Ukur diri kita masing-masing para duat ilallah, para duat ilallah tentang tanda-tanda itu. Apakah ada pada kita tanda-tanda itu? Sebab kalau tanda-tanda ini ada pada kita, mohon maaf, kemampuan retorika itu berarti nomor sekian, kemampuan untuk menggali pendanaan nomor sekian, kemampuan untuk melobi nomor sekian, kemampuan berbicara nomor sekian, semua menjadi sesuatu tambahan saja. Bacaan yang indah dalam Al-Quran itu nomor sekian, tapi yang diutamakan itu adalah modal ketakwaan itu manakala pada kita. Apa coba? Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Al-khawfu minal jalil, yaitu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin bertambah. Itu ciri khasnya. Ciri khas ketakwaan kita ini mengalami grafik naik itu bila mana rasa takut kita ini kepada Allah itu semakin meninggi, semakin menguat. Takut tentang azab Allah, takut tentang sanksi Allah, takut tentang amanah-amanah yang tersia-siakan, takut dengan apa ini? Iqabnya Allah. Lah ini semua takut dengan hari kiamat yang akan datang kepada kita, hari kemudian hisab. Takut-takut ini bila mana berkembang secara masif di dalam tubuh kita, sejatinya kita memiliki modal yang besar di dalam membangun keberhasilan di dalam dakwah ini, yaitu bermodalkan
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri yang kedua adalah wal amalu bitangzil. Jadi tindakan langkah kita mulai disesuaikan dengan tangzil yang diturunkan. Dalam bahasa lain adalah muwafaqatul amal bil qaul, yaitu bersesuaian antara perkataan dan perbuatan. Bersesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jangan kemudian sikap kita itu berlawanan secara diametral dengan tangzil atau nas. Upayakan tindakan kita ini bersesuaian. Dalam bahasa qudwah yang nanti insya Allah kita akan pelajari, itu adalah at-tasabbut fin nukul, yaitu pemastian di dalam penukilan. Semua tindakan, langkah, sikap kita itu harus sesuai dengan yang diturunkan. Yang tidak sesuai mulai dikikis dan kemudian diperbaiki untuk mendapatkan jalan kebenaran. Itu modal yang paling utama. Lalu yang ketiga itu adalah wal qanaatu bil qalil. Dai yang akan masuk di dalam kancah pertempuran ini, bekalnya itu adalah qanaah, menerima yang ada, menerima pemberian Allah yang ada saat ini. Dalam bahasa Jawanya tidak golek-golek, tidak rakus, tidak ngerangsang, tidak ngerangsang. Itu tanda kita bertakwa. Adanya untuk kelas kita sekarang ini sepeda ontel. Adanya zaman kita ini baru kelas sepeda motor. Nggak usah cari yang lebih besar dari itu. Mungkin pengen mobil, atau mungkin bahkan seolah dakwahnya pengen kemudian didukung oleh semua peralatan yang canggih, yang itu mungkin biasa berbiaya tinggi maupun yang lain. Mungkin suatu saat kalau kemudian nanti sudah dianggap pas dan sesuai oleh Allah Subhanahu wa taala, semua fasilitas itu datang sendiri, ikhwah. Semua fasilitas itu datang sendiri. Saya belajar dari para senior kami di Dewan Dakwah ini. Saya begitu kagum sama mereka, kenapa mereka ini pegang mobil dan yang lain, kemudian padahal gaji mereka nggak jelas, keadaan mereka nggak jelas, gitu ya. Ternyata itu adalah proses yang panjang yang kemudian oleh Allah sudah dianggap layak. Nantinya semua fasilitas itu mereknya Casio namanya. Casio itu kasih orang semua. Mobil itu kasih orang. Yang di depan itu, yang Anda lihat dongkrok 4 itu tidak ada yang beli sendiri, Pak. Semua dikasih orang. Semua dikasih orang. Sepeda motor yang sebanyak itu banyak yang dikasih orang. Jadi mental qanaah pada diri seorang dai itu adalah ciri ketakwaan. Bersikaplah seperti dai guru ngaji pertama kali dari sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar itu adalah dai pertama yang dikirim oleh Nabi untuk menyiapkan kota Madinah agar menjadi kota yang siap nantinya dikunjungi atau dihijrahi oleh sahabat-sahabat yang lain. Ketika perintah itu diperoleh, ini penting ini, ketika perintah itu diperoleh, beliau tidak bertanya dari Mekah ke Madinah yang jaraknya 600
kilometeran kira-kira, itu pakai apa ya Rasulullah? Nggak tanya. Kendaraannya apa? Nggak tanya. Nanti di sana tinggal di mana? Nggak tanya. Nggak tanya. Nanti di sana makan apa? Nggak tanya. Nggak tanya. Begitu mentalnya. Apa yang ada pada kita, kita jalanin. Itu mental qanaah itu begitu. Apa yang ada pada kita ini kita jalanin. Nanti nilai syukur kita inilah yang akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sudah begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah di jalan dakwah ini. Maka kita tidak pantas untuk meminta-minta yang terlalu berlebihan, yang tidak pada proporsionalnya. Nanti akan ada saatnya. Ya, saatnya. Jadi qanaah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena ini berkaitan dengan mental ya, mental. Jadi berdakwah itu bukan bertanya nanti saya digaji berapa, ya. Atau kompensasi saya apa? Nggak bertanya itu. Dakwah itu nggak ada, tanya itu nggak ada. Qanaah, apa yang diberi, apa yang disiapkan, ya itulah yang diterima. Dan itulah tazwid ini untuk membentuk karakter para duat ilallah yang berada di barisan dewan dakwah ini menjadi orang yang betul-betul memiliki jiwa bani qanaah di jalan apa nih? Dakwah. Dakwah ini bukan bisnis retorika, bisnis kerohanian, bukan. Dan tidak perlu ada manajeran yang kemudian menambah kos yang tinggi. Tidak perlu dengan apa nih? Apalagi naudzubillah ada dai yang kemudian pakai DP terlebih dahulu. Jadi diundang itu pakai DP dulu, down payment, ya. Uang muka, naudzubillah, nggak ada. Ya. Antum ada dananya berangkat, gak ada dananya bersabar. Bersabar. Masih bisa ditempuh dengan sepeda boleh. Dan itulah sikap-sikap mulia dalam qanaah, di dalam apa nih? Ketakwaan sebagai bekal di dalam apa nih? Dakwah. Ya. Nanti kalau sudah punya jiwa qanaah ini, diberi kelebihan oleh Allah apapun, itu jadinya apa nih? Nyaman, ya, nyaman. Ya. Adanya seperti kami ini, adanya mobil ya dipakai mobil, ya, ada aja mobil itu, ada aja. Bahkan kemudian termasuk maaf secara finansial itu juga pada akhirnya ya ada aja, finansial itu ada di hadapan kita ini. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita semua berkaitan dengan apa nih? Qanaah. Ya. Qanaah dengan yang ada. Ya. Kemudian yang berikutnya ikhwah, yang berikutnya adalah yang keempat adalah wal isti'dadu liyaumir rakhil. Yang keempat, silahkan ditulis wal isti'dadu liyaumir rakhil. Melakukan persiapan untuk satu perjalanan yang tidak ada kembali. Jadi semua dakwah kita ini betul-betul untuk kepentingan akhirat, atau yang dikenal dengan akhirat oriented. Akhirat oriented. Tidak ada apa nih orientasi keduniaan sedikit pun. Mulai dari belajarnya sampai berdakwahnya, sampai kemudian apa nih diberikan tamkin, semuanya ya, orientasinya itu tidak ada orientasi keduniaan. Semuanya orientasinya adalah apa nih? Akhirat oriented. Wal isti'dadu liyaumir rakhil, itu tandanya ketakwaan itu ada pada kita semua. Masih ingat ya? Seorang dai
mujahid, muqatil, ya, Rib'i bin Amir yang diutus oleh Amr bin As ketika Rustum itu mengundang untuk berdialog dan berdamai kepada umat Islam, dan Amr bin As mengirim Rib'i bin Amir, dan Rib'i bin Amir ini mentalitas, tendensi dan kemerdekaannya sangat tinggi sekali. Ini yang harus dicontoh, mental dai itu seperti Rib'i bin Amir, ini yang harus dicontoh. Bagaimana beliau dalam rangka ihanatul kufar, Rustum dalam hal ini dia tidak memakai baju yang kebesaran dan baju kepantasan, enggak, justru pakai baju yang biasa, dalam bahasa kita namanya baju compang camping. Kemudian yang kedua, kendaraannya pun kendaraan bukan kuda perang, datangnya itu pakai kuda biasa, ya, kalau di bahasa kita namanya bigol, ya. Lalu kemudian beliau masuk ke kawasan istana, lazimnya mereka itu digelar karpet merah untuk kemudian melemahkan mentalnya, dan para punggawanya Rustum itu dari ujung karpet merah sampai ke tempatnya Rustum itu nggak boleh jalannya berdiri, jalannya harus ngelesot. Tapi yang terjadi, ikhwah, Rib'i bin Amir dengan tameng yang tetap ada di tangan kirinya, tombak ada di tangan kanannya, dia jalan permadani Persia yang begitu bagus itu kemudian dia lewati begitu saja, bahkan dia sobek dengan tombaknya itu, seolah tidak silau dengan dunia yang dihamparkan. Sesampai di kemahnya, ini penting nih, sesampai di kemahnya ternyata didapati pintu masuk ke kemahnya Rustum itu kecil. Memang disengaja supaya semua tamu, semua orang yang masuk kepada kemahnya Rustum itu harus merunduk dan menunduk. Merunduk dan apa nih? Menunduk. Sementara tadallul yang seperti itu, merendah yang seperti itu, istiqanah yang seperti itu tidak diperkenankan bagi seorang dai. Tidak diperkenankan. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia mengitari apa nih? Mengitari kemah tersebut untuk mencari pintu yang masuknya bisa apa nih? Berdiri, bukan merunduk. Ya, bukan apa nih? Merunduk. Merunduk di hadapan kekafiran itu nggak boleh. Ya, merunduk di hadapan apa nih? Kekafiran. Tegak menghadap. Ya. Ya. Itu adalah ekspresi dari Al-Anfal ayat ke-15. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zakhfan fala tuwalluhumul adbar. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah. Jadi menghadap, mestinya karakter aslinya itu seorang dai itu menghadap, tegap untuk menghadap lawan, mukbilan ghaira mudbirin. Tapi kemudian karena nggak adanya cuman pintu yang merunduk tadi, apa yang dilakukan? Dilakukan Rib'i bin Amir adalah dia kemudian dalam rangka ihanatul kufar, merendahkan kekafiran itu sendiri, dia masuknya pakai pantatnya dulu. Nah, tidak perlu saya praktekkan ya. Ya, tidak perlu saya praktekkan. Jadi mestinya kan merunduk begini. Karena merunduk kepada orang kafir nggak boleh, maka badannya dibalik,
yang didulukan apanya? Pantatnya. Yang didulukan pantatnya. Itu mental izzah. Mental apa ini? Izzah. Karena semua yang dihamparkan itu nggak ada artinya semua. Ketika ditanya oleh Rustum dan dilakukan nego-nego untuk kita tidak usah berperang, ini pertanda bahwa Rustum mulai kalah, tidak perlu perang, kita hanya apa ini? Akan apa ini? Melakukan apa ini? Berbagi-bagi saja, bagi kekayaan, bagi negara, bagi semuanya. Bila Anda perlu kita bagi semuanya, termasuk kebutuhan kalian tentang wanita kita sediakan. Wah, itu kalau yang nawari gitu Rustum, wah jangan tanya itu ya. Wanita Persia yang ada di dataran Hindukus, ya Hindukus, dataran Hindukus, itu luar biasa rek cantiknya. Cantiknya luar biasa. Luar biasa. Tapi Rib Ibn Amir tidak terkecoh. Lu cantiknya gimana? Gitu ya. Yang di Hindukus itu ada pepatah Arab namanya ni'mal fata fatatul Hind. Maksudnya yang ada di dataran Hindukus itu, yang ada di Pakistan gitu ya. Kemudian dataran-dataran, kemudian India yang sebelah sini, kemudian apa ini? Iran, Afghanistan gitu ya. Itu adalah orang-orang yang secara fisik wanitanya itu kalau saya menyebut namanya cawantik, cantik sekali. Cantik sekali ya. Itu luar biasa. Bedanya itu kalau Anda temukan yang Anda terkesima dengan wanita di Indonesia, itu kalau pakai cadar itu masih pakai peniti atau pakai tali, ditalikan. Kalau mereka enggak, cukup dicantelke di hidungnya karena hidungnya mancung. Itu hebat sekali. Itu saja itu tidak terkecoh. Apalagi maaf kelas-kelas wanita, kelas-kelas kita ini jangan terperdaya ya. Jangan terperdaya karena kelemahan di kita itu pada wanita, tahta dan harta. Wanita, tahta dan apa ini? Harta. Nah, saya lanjutkan kembali. Ketika ditanya dan diminta negonya, maka Rib Ibn Amir menjawab misi kehadirannya, misi perangnya itu hanya untuk kepentingan 3 saja. Silahkan antum menulisnya. Ini adalah kalimat yang sangat luar biasa. Nanti saya wajibkan kepada semuanya itu untuk menghafal. Qala Rib'iyu bin Amir radhiyallahu an, amama Rustum, ji'tu linuharriral insan. Para peserta yang di rumah juga ikut menulis ya, menulis monggo ditulis karena ini untuk bekal kalian ke depan. Ji'tu linuharriral insan min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Wa min dhiqid dunya, dhiqi ad-dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Ini yang disebut dengan akhirat oriented. Yang ketiga adalah wa min juril adyan ila adlil Islam. Dari jur, yaitu kedoliman agama-agama, menuju kepada keadilan Islam, menuju kepada keadilan Islam. Jadi ini yang menjadi misi
jihadnya, misi perangnya, misi dakwahnya. Dengan hamparannya Rustum tadi, wilayah dibagi separuh, wanita disediakan, kemudian butuh harta di Persia ini kita bagi, semuanya kita kasih, gitu ya. Tidak perlu perang dan yang lain. Dan ternyata misinya berbeda. Bukan untuk kepentingan itu semua. Dalam bahasa yang lain adalah untuk kepentingan akhirat oriented. Ya. 3 itu kalau diterjemahkan itu adalah untuk kepentingan akhirat oriented. Orientasi apa nih? Akhirat. Dan bila mana seorang dai sudah mematok jalan hidupnya atau jalan dakwahnya ini untuk akhirat oriented, itulah tandanya dai tersebut sedang berada di dalam bayang-bayang cahaya Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya, sedang berada di bawah bayang-bayang cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Tidakkah kamu ketahui siapa yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam ini, orang itu sedang berada di dalam cahaya Allah. Dalam riwayat Tabrani disebutkan, idza dakhala nurul qalba, idza dakhala nurul qalba, apabila cahaya cahaya keimanan ini ada pada kita, cahaya ketakwaan ini ada pada kita, wa fihi salasu alamat, padanya ada 3 tanda-tandanya. Apa coba? 3 tanda-tanda kalau cahaya Allah itu masuk ke dalam diri kita. Pertama adalah al-inabatu ila daril khulud. Al-inabatu ila daril khulud, berorientasi kehidupannya untuk akhirat. 2, wattajafi andaril ghurur, wattajafi andaril ghurur. Dan yang ketiga sama, wal isti'dad lil mauti qabla nuzulihi, dan bersiap-siap kematian sebelum datangnya kematian itu sendiri. Itu tandanya cahaya Allah itu sedang masuk pada jiwa kita. Rawahu Tabrani. Jadi ikhwah, penting sekali pembekalan ketakwaan ini sesungguhnya yang menjadi utamanya, yang mau kita wariskan dalam tazwidud du'at. Tazwidud du'at. Kemampuan intelektualitas, kemampuan retorika, kemampuan penguasaan materi, saya suka mengistilahkan itu nomor 50 pitulikur. Kalau kurang banyak nomor 20 rolas. Artinya nggak menjadi kepentingan utama kita, ikhwah. Kepentingan utama kita apa? Kepentingan utama kita adalah apa, ikhwah? Yaitu memiliki ciri-ciri ketakwaan tadi ada pada diri kita. Itu sudah bekal yang terbesar. Bahkan andai 5 hari ini nggak dilanjutkan bisa, karena itu sudah menjadi modal yang paling besar. Baik, saya lanjutkan. Ini muhimmah yang pertama, membangun
pembekalan dai, pembekalan ketakwaan bagi seorang dai. Lalu yang kedua, misi yang kedua sebagai misi tazwidud duat ini, yang ini merupakan angkatan ke-11, alias sudah 11 tahun kita mengadakan apa nih, acara seperti ini secara bergantian bagi para mahasiswa akhir di perkuliahan Ma'had Ali. Itu sudah tahun ke-11 ini. Jadi begini ikhwah, muhimmah yang kedua, kepentingan yang kedua adalah bahwa kita bermaksud untuk membentuk pada dai-dai dewan dakwah ini menjadi dai al-qudwah, dai al-qudwah, yaitu menjadi dai yang bisa menjadi tauladan, menjadi uswah. Pada diri Rasul itu disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan itu menjadi faktor keberhasilan daripada dakwah itu sendiri. Dr. Abdul Karim Zaidan itu mengingatkan usulus sirah al-hasanah allati yakunu da'il muslim qudwatan li ghairihi tarji'u ila aslaini kabiraini. Pangkal utama track record seorang dai, pokoknya antum nulis terus saja, semakin banyak antum tulis semakin banyak yang antum apa nih peroleh. Pangkal track record yang baik pada diri seorang dai kembali kepada dua hal yang utama, tarji'u ila aslaini kabiraini. Apa itu? Satu, husnul khuluq, berkepribadian yang baik. Yang kedua, wa muwafaqatul amal lil qaul, dan bersesuaiannya perkataan dengan perbuatan. Fakullama qalat aqwaluhum halummu, tatkala berkata perkataannya marilah ke sini, itu sikap yang benar ya. Ke sini itu marilah ke surga. Maka sikap yang perlu ditunjukkan pada diri kita bagaimana? Ya, perbuatan kita juga mengarah ke surga. Itulah qudwah yang terbaik. Kalau ada dua hal itu utama, itu dua hal utama itu apa tadi? Apa tadi? Yang pertama husnul khuluq, dua apa? Muwafaqatul amal lil qaul. Hasunat siratud dai, jadilah rekam jejak seorang dai itu baik. Fasarat da'watuhu dakwatan somitotan ilal Islam, somitotan ilal Islam, dakwah yang dengan diam-diam ya, habis nih mas, dakwah yang dengan diam-diam menggiring seseorang kepada Islam, hanya dengan berbekal apa tadi? Ketauladanan yang tinggi tadi apa? Husnul khuluq sama muwafaqatul amal lil qaul, bersesuaian antara perkataan dan perbuatan. Tapi sebaliknya fa in fatahu hadanil aslani, jika hilang dua hal ini,
Jika hilang dua hal ini, saat siratud da'i, jeleklah rekam jejak seorang dai. Fasarat da'watuhu da'watan fasarat da'watuhu da'watan somitotan, sama somitotan, munaffiratan anil Islam, dakwah yang dengan diam-diam menjauhkan orang dari Islam. Jadi saya ulang, kalau dalam sikap kuduah pribadi dai ini memiliki keteladanan, maka yang dibuktikan dengan memiliki berapa tadi? Dua. Satu apa? Husnul khuluq, berkepribadian yang baik. Dua, muwafaqatul amal lil qaul, bersesuaian perkataan dan perbuatan. Tanpa Anda berbicara banyak, tanpa Anda bersuara banyak, itu dakwah tersendiri mengajak orang kepada Islam. Tapi sebaliknya, ikhwah, kalau hilang dua masalah itu, Anda tanpa sadar sedang melakukan, diam-diam melakukan dakwah yang menjauhkan orang dari Islam, menjauhkan orang dari Islam, munaffiratan anil Islam. Maka ikhwah, falyattaqid da'i rabbahu fi misli hadal amril khatir. Seorang dai harus bertakwa kepada Allah tentang satu urusan yang sangat berbahaya ini. Wala yakunu munaffiran an dinillah, jangan sampai membuat orang itu lari dari agama Allah. Wa huwa yuridu dakwah ilaihi, sedangkan Anda menginginkan untuk berdakwah kepadanya. Maka dalam tajwid ini kita hadirkan para tokoh-tokoh, para pendakwah yang sudah malang melintang, makan asam garam yang begitu banyak di jalan dakwah ini, dengan segala keteguhannya, dengan segala komitmennya. Antum sebagai dai-dai muda, kader-kader muda, itu antum belajar sama mereka ini, bagaimana kegigihan mereka, bagaimana keteguhan mereka. Kalau nggak salah, syekh kita ini yang rutin ikut kita ini, dia sudah 2 kali minimal keluar masuk penjara demi iqamatuddin. Dulu tahun 80-an, dilanjutkan kemarin. Itu ijazahnya, ikhwah. Komitmennya itu adalah apa nih? Ijazahnya. Bukan orang yang seperti diisyaratkan oleh Nabi akan keluar di akhir zaman nanti fitnah, di mana orang itu nanti yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya untuk kepentingan apa nih? Dunia. Enggak. Nah, belajar sama mereka-mereka ini, belajar. Antum membangun qudwah. Tentu qudwah yang tertinggi untuk kita semua adalah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai qaidul mujahidin wa imamul muttaqin, itu qudwahnya ada pada mereka. Maka saran saya dalam dakwah ini, antum supaya kepada Rasulullah SAW, jangan pernah tinggalkan sirah Nabi SAW. Belajar, Anda belajar sirah Nabi, sekaligus sirah Nabi itu menjadi blueprint di dalam dakwah kita. Apa itu blueprint?
Blue apa? Biru. Print, cetak. Jadi cetak biru, ya, cetak biru. Ini kalau mau bangun ini masjid seperti ini, itu diawali dengan membuat apa nih? Perencanaan dalam kertas. Biasanya kertasnya berbau minyak sedikit, terus tulisannya pakai tinta biru. Disebut dengan blueprint. Ya. Lah blueprint dakwah ini, ya, kita meneladani sepenuhnya langkah yang ditempuh oleh Rasulullah, baik yang kecil-kecilnya sampai yang gede-gedenya, yang kecil-kecilnya sampai yang besar-besarnya. Itu kita meneladani manhaj dakwahnya itu dengan manhaj dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu menjadi kumpulan besar daripada materi yang saya bawakan dalam perkuliahan di Ma'had Ali. Itu namanya manhaj dakwah Rasul, yang terkumpul darinya itu fikih sirah, kemudian fikih dakwah, fikih jihad, kemudian fikih waqi', kemudian fikih dalil. Itu semua dirangkum dan jadilah kemudian menjadi satu materi yang dikenal dengan materi manhaj dakwah. Ini bagian-bagian yang saya sampaikan dari materi manhaj dakwah. Antum harus dapat itu sebagai kader di Dewan Dakwah ini, harus dapat materi manhaj dakwah ilallah itu sampai kepada antum semua, ya. Setidaknya 5 hari ini dalam pembekalan ini setiap malam saya akan hadir dan tampil kepada antum untuk memberikan apa ini? Pembekalan. Setidaknya dimulai dari jam 9 sampai jam 10. Nanti jam 8 sampai jam 9 itu nanti ustadz lain diharapkan sebagai tambahannya, tapi saya mengambil satu waktu saja, yaitu sekitar 1 jam dari jam 9 sampai jam apa nih? 10. Maka yang peserta offline ini kalau sedikit ngantuk-ngantuk, antum langsung ambil makanan yang ada di depan antum. Biasa saja antum ngambil, kemudian terus, supaya selama 5 hari ini antum fokus betul, jangan sampai ada yang terlewatkan. Jadi jangan dibiarkan anda ngantuk, karena ini ilmu-ilmu yang sangat berharga untuk antum semua. Jadi saya kembali kepada qudwah tadi. Qudwah yang tertinggi yang kita tiru itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Semua dai harus meniru dia. Lah bagaimana qudwahnya Rasulullah atau uswahnya ini? Coba kita pelajari ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, surat apa? Surat Al-Ahzab. Ayat berapa? 21. 21. Di ayat ini perhatikan letaknya di surat Al-Ahzab. Apa artinya? Artinya apa ini? Perang. Di tengah-tengah surat perang, ayat-ayat perang. Sementara terjadi kesalahpahaman di kalangan para umat Islam belakangan ini, dikiranya yang disebut dengan meneladani Rasulullah atau uswahnya Rasulullah itu kemudian semua yang lunak-lunak saja, sementara yang tegas-tegasnya tidak. Ini tentu tidak adil. Yang benar gimana? Yang lunak-lunaknya juga diambil, yang tegas-tegasnya juga diambil. Tegas-tegasnya itu termasuk diantaranya adalah perang. Perang yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kadang mereka kemudian membungkus pengennya yang lunak-lunak itu dengan jargon Islam rahmatan lil alamin. Padahal mengartikan rahmatan lil alamin ini mereka sedang mengalami kesalahan. Berarti artinya
Semua sikap Rasul yang lunak maupun yang tinggi itu adalah qudwah semua. Qudwah semua. Ketauladanan semua yang harus diambil. Sikap ketegasannya, sikap perangnya, sikap kelembutannya, sikap pemaafnya, sikap berziarah orang-orang yang sakit, semuanya itu adalah sama. Jadi melakukan dikotomi yang lembut sama yang tegas itu adalah membangun qudwah yang salah. Ini penting untuk dimiliki. Nah, di sini ikhwafillah, antum akan mendapatkan dalam waktu singkat ini pembelajaran tentang konsep berdakwah dengan konsep qudwah at-thayyibah, yaitu membangun ketauladanan yang baik yang ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan membikin jalan baru, improvisasi baru, enggak. Justru kita akan mengembalikan kepada keasliannya. Ini muhimmah kita. Ketika antum bisa meletakkan Rasul sebagai qudwah tertingginya dalam dakwah antum, saya ingin mengatakan antum tidak perlu tazwid dan tidak perlu pembinaan 6 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun, enggak. Jadi artinya Anda sudah cukup. Sudah cukup. Kenapa? Karena inti, saya ulang ya, inti daripada gerakan dakwah itu adalah qudwah. Tulis itu, Mas. Inti daripada gerakan dakwah itu adalah apa nih? Qudwah. Siapa saja seorang pendakwah yang mampu memberikan ketauladanan yang baik di tengah umat, dialah dai yang berhasil. Dia dai yang berhasil. Hilangnya kekudwahan, hilangnya ketauladanan, sesungguhnya itu adalah awal dari kegagalan seorang dai. Awal dari kegagalan seorang dai. Insya Allah nanti akan kita pertajam pada materi ad-da'i al-qudwah dalam waktu-waktu, termasuk selingan-selingan mungkin di pagi kalau kosong saya akan datang ke sini untuk apa nih, memberikan kajian ini karena begitu penting. Waktu kita tidak banyak. Lalu yang ketiga, muhimmah yang ketiga itu adalah muhimmatut tasliyah. Muhimmah tasliyah. Apa yang dimaksud dengan muhimmah tasliyah ini? Dalam bahasa yang lebih sederhana dengan kita namanya recharging. Recharging. Seorang dai itu kemudian dicas kembali. Kenapa harus dicas kembali? Apa kepentingannya? Pasti ada kalanya seorang dai itu mengalami kefuturan. Tahu futur ya? Al-inqita' minal amal. Ngelokro, melemah, tak berdaya. Maka di situ dibutuhkan apa nih? Dibutuhkan i'adatul hayawiyah, mengembalikan agar apa ini? Kehidupan ini menjadi hidup kembali, menjadi bergairah kembali. Dalam bahasa lain namanya menjadikan hidup lebih hidup. Itu iklannya apa itu? Starmile ya. Membikin hidup lebih hidup. Jadi recharging itu di situ. Jadi gairah kehidupan ini, ghirah kehidupan ini, ghirah dakwah itu semakin menggelegak kembali oleh karena adanya tasliyah atau recharging ini. Kita di recharging, seperti ini di recharging. Banyak para narasumber, banyak tokoh-tokoh yang kemudian kita tampilkan untuk kita mendapatkan apa nih? Tansyid, membangkitkan ruh semangat kita kembali. Itu i'adatul hayawiyah.
Kemudian yang kedua muhimahnya tasliyah adalah ta'zizul khutuwat ar-marhaliyah, yaitu melakukan apa nih? Ta'ziz, penguatan terhadap langkah-langkah dakwah. Ta'ziz khutuwat al-marhaliyah, supaya kita yang sudah berada dalam medan dakwah ini seperti tidak putus jalan, karena dakwah ini ada fase-fasenya. Lah kita pengen kokohkan, kita pengen kenalkan fase-fase dakwah itu seperti apa, fase tamkin seperti apa. Ini kita sudah berjuang begitu lama kok ya nggak menang-menang ya. Nah ini ada fase-fasenya yang harus diikuti. Nanti dalam materi at-tamkin itu ada marhalatut tamkin, ada fase-fasenya yang harus ditempuh oleh kita. Dalam fase ini apa, fase ini apa, fase ini apa, dan kita ini dikuatkan oleh materi ini untuk ta'ziz khutuwat al-marhaliyah, supaya jadi tahu termasuk fase-fase jihad fisabilillah. Jangan sampai Anda nanti ngertinya baca surat At-Taubah ayat 5 dikenal dengan ayatus sayf, karena tidak pernah mendapatkan materi tentang marhaliyatud dakwah wal jihad ini, antum baca itu langsung reaksi, karena ayatnya fa'idan salakhal asyurul khurumu faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Wah, bahaya sekali. Apabila sudah berlalu bulan haram, sudah tidak di bulan haram lagi ya, mohon maaf, bunuhlah orang musyrik dimanapun kamu temui. Jangan-jangan kalau Anda tidak diajari langkah-langkah yang terbaik, habis tajwid ini langsung ngasah golok, ketemu orang kafir langsung dia apa nih? Dibabat. Bahaya sekali, karena tidak tahu apa nih? Tidak tahu apa? Marhaliyatud dakwah. Lah ini di sini dipentingkan dalam tasliyah ini, recharging ini, antum tahu tentang ta'ziz khutuwat al-marhaliyah, yaitu mengokohkan kembali periodisasi dan marhalah-marhalah di dalam apa nih? Dakwah. Berikutnya muhimah dalam tasliyah ini yang ketiga. Yang ketiga adalah al-ibti'ad anil ijtihad. Al-ibti'ad anil ijtihad. Al-ibti'adu anil ijtihad, menghindari dari diaborsinya langkah dakwah ini oleh lawan. Al-ibti'ad anil ijtihad, menghindari agar langkah dakwah kita tidak diaborsi oleh lawan. Tahu diaborsi? Apa aborsi itu apa tuh? Lahir sebelum waktu, dipaksa lahir sebelum apa nih? Waktunya. Misalkan aborsi anak itu artinya anak ini kan mestinya 9 bulan, tapi karena pengen tidak ada anak di dalam perutnya itu diaborsi. Nah, dalam dakwah ini musuh-musuh Islam itu akan melakukan apa nih? Aborsi, melahirkan lebih dini agar tidak membahayakan. Bahasa kerennya itu adalah preemptive strike, yaitu melakukan serangan lebih apa nih? Lebih dini. Serangan lebih dini. Dan teori-teori kejahatan musuh ini dalam mengaborsi jalan dakwah ini lewat materi ghazwul fikri, perang pemikiran, maupun perang intelijen, maupun perang-perang yang lain yang ada nanti di dalam tajwid ini kita diajari.
Diajari agar kita ini melek. Musuh ini kelihatannya membangun kebersamaan, tapi sesungguhnya sedang mencekik ini. Itu harus tahu. Musuh ini kelihatannya mengucurkan bantuan, tapi ternyata mereka ini vested interest. Vested interest itu artinya adalah punya keinginan dibalik yang dilakukan. Dalam bahasa kita namanya ada udang dibalik bakwan. Ada udang dibalik apa? Bakwan. Dalam bahasa keren para politikus itu namanya freelance. Tidak ada makan siang gratis. Selalunya mereka ingin apa nih? Melakukan upaya makar memadamkan cahaya Allah. Yuriduna ayyudfi'u nurallah biafwahim. Mereka mengendaki untuk memadamkan cahaya-cahaya Allah. Nah, ini harus dipahami oleh para dai agar kita tidak diaborsi oleh lawan. Dan ini harus di recharging karena mereka melakukan improvisasi dalam upaya menghancurkan apa nih? Islam ini sendiri. Dan yang berikutnya ikhwah, yang berikutnya adalah muhimmah yang keempat dari muhimmah tentang tasliyah ini adalah al-muhasabah ad-daimah, yaitu melakukan evaluasi dan introspeksi pada diri seorang dai. Saya berharap besok dibawakan meja-meja Ustaz ya, biar enggak punggungnya enggak rusak. Kan kita punya meja yang banyak. Ya, nanti besok aja mulainya. Jadi antum pakai meja satu-satu untuk perlu loro, yang satu untuk tempat makanan. Ya. Jadi muhimmah yang keempat ini berkaitan dengan apa nih? Tasliyahnya ini adalah kita dalam recharging ini akan melakukan evaluasi dalam dakwah ini. Jangan langkah dakwah ini nggak pernah dievaluasi, ya. Sehingga monoton saja, bahkan mungkin sudah out of date, ya. Sudah tidak apa ini, tidak update lagi, tapi out of date, sudah jadul, sudah kedaluwarsa. Antum masih jalan dengan yang kedaluwarsa. Akhirnya dakwah ini tidak berkembang dengan baik. Termasuk diantaranya update ilmu, update sumber apa nih? Keilmuan. Ini bagian dari muhasabah. Muhasabah. Termasuk penguasaan ilmu. Nah, ini menjadi langkah kita untuk membangun tasliyatud dakwah tadi. Pada materi tentang muhimmah yang ketiga, kita pengen apa nih? Memberikan recharging ini. Nah, dalam konteks recharging ini kita menyengajakan untuk melakukan taksilul mafahim. Ya, tulis itu penting itu ya. Melakukan apa? Taksilul mafahim. Supaya tidak salah paham terhadap Islam ini. Taksil itu menghadirkan keilmuan yang genuine, yang asli. Yang asli. Mengukur ilmu yang asli itu bagaimana, ikhwah? Setidaknya ukurannya ada 3. 1, para narasumber kita harus masdar talaki. Masdar apa? Talaki. Sumber pengambilannya itu hanya dari Quran dan Sunnah, ditambahkan ijma' sahabat itu sebagai sumber.
namanya masdar talaki. Lalu yang dibutuhkan untuk taksil ini apa lagi? Taksil tadi artinya apa? Taksil artinya apa ya? Ya, pemurnian ilmu-ilmu, pemahaman. Kedua yang dibutuhkan selain masdar talaki yang pertama, yang kedua apa? Manhaj talaki, metodologi memahami nas, yaitu kita pengen mengembalikan metodologi memahaminya itu dengan metode yang dipahami oleh ahlus sunnah wal jamaah, metode yang dipahami oleh ahlus sunnah wal jamaah, tidak dengan yang lainnya. Metode para salaf dulu, para generasi salaf yang terbaik, Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu generasi salaf. Bagaimana memahami nas ini, itu kita kembalikan kepada mereka. Itu namanya taksil, taksilul mafahim, mengembalikan keaslian atau genuinitas apa ini ajaran ini. Bisa dipahami ya Pak? Pokoknya di situ. Lalu yang ketiga, agar terjadi taksilul mafahim, itu adalah rijaluhu as-siqat, orang-orangnya yang membawakan pemahaman dan ilmu ini terpercaya, ya, terpercaya, penukilannya jelas, sumbernya jelas, kemudian orang yang membawakan ini terpercaya. Jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan sipilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, yang itu diperoleh di fakultas-fakultas agama di universitas-universitas Islam di Indonesia ini. Sangat berbahaya sekali. Kita harus screening itu. Jangan-jangan gelarnya itu benar-benar SAG, sarjana agak-agak gimana gitu, nggak jelas. Jadi kita membutuhkan orang-orang yang membawa keilmuan ini, orang-orang yang benar. Bahkan yang membawa ilmu ini harus orang yang kemudian tersibghah di lapangan, mereka sudah makan asam garam yang banyak, mereka juga sudah terjun di dunia dakwah dan jihad ini secara terus-menerus dan terbukti dalam sepanjang sejarahnya ini. Ini penting. Tadi sore diajar siapa? Ya. Beliau ini biarpun kecil badannya, Masya Allah, ilmunya segudang. Bahkan sang maestro mujahid internasional Dr. Abdullah Azzam itu nggak mau ngajar dalam kuliah kalau nggak ada orang ini, Pak. Nggak ada orang ini. Berapa lama dia sudah ikut berjihad di jalan Allah? Biarkan, tapi luar biasa. Orang-orang seperti ini pernah mengalami asam garam dalam dakwah dan jihad ini. Dan ikhwafillah, kepada mereka-mereka ini taksilul mafahim kita pengen ambil dari mereka. Kita pengen ambil dari mereka. Dan nanti yang akan tampil pada lanjutannya, mudah-mudahan kita tidak salah pilih mereka-mereka yang sudah mengalami asam garam di dalam apa nih? Dakwah ini luar biasa. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, silahkan ditulis, penting ini. Kepada siapa pemahaman ini kita cari? Beliau mengatakan, fal wajib ayya'tabira bi umuril jihad bi ra'yi ahluddin as-sahih. Yang pantas dan layak untuk mendeskripsikan tentang urusan jihad ini diambil dari
ahluddin, ahli agama. Itu syarat pertama. Syarat kedua as-sahih. Syarat kedua apa? As-sahih. Yaitu syaratnya harus apa? Sahih. Orangnya lurus atau benar. Syarat yang ketiga, alladzina lahum khibratun bima alaihi ahlud dunya. Yang dia ini punya pengalaman di dunia. Dunalladzi yaghlibu alaihimun nadar fi dhahiriddin. Bukan saja orang-orang yang hanya dikuasai teoritis dalam agama ini. Fala yu'khadhu bi ra'yihim, tidak diambil pendapat mereka. Wala bi ra'yi ahluddin as-sahih, bahkan tidak diambil dari pendapat ahli agama yang benar, alladzina la khibrata lahum, yang tidak punya pengalaman di lapangan. Jadi syarat untuk mengajarkan taksilul mafahim ini, selain ahli agama yang benar, dia juga punya pengalaman di lapangan. Sangat dibutuhkan ini. Dan pada fase ini insya Allah antum akan bertemu orang-orang yang siap mewariskan pengalaman di lapangan, pengalaman keilmuan berdakwah, berjihad di jalan Allah ini luar biasa. Dan mari kita ambil pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira materi saya ini dulu sebagai pengarahan tentang urgensi daripada tazwidud duat yang kita adakan, yang kala ini sudah sampai pada angkatan ke-11. Antum ini kita nyatakan sebagai angkatan apa nih? Ke-11. Diikuti oleh 180 peserta kurang lebih, bahkan tembus 200 untuk saudara-saudara kita yang lain yang mengikuti online. Dan ini semua sekali lagi kita wajib bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk memperoleh ilmu-ilmu ini. Bagi yang online, kami ingatkan untuk tetap terus mengikuti materi ini dan selalu absen, selalu absen. Yang lewat Facebook juga absen dengan menyampaikan kami di daerah ini, mahasiswa ini hadir, Manifa ini hadir begitu ya. Itu setiap kali sampai gula ini. Dan begitu juga yang melewati apa ini Zoom ya. Untuk sementara semua peserta laki-laki yang lewat Zoom wajib memperlihatkan apa ini wajahnya ya. Nanti untuk akhwat itu pada hari-hari ke depan akan diwajibkan untuk memperlihatkan fotonya, tapi pakai cadar ya, pakai cadar, supaya kita benar-benar tahu bahwa Anda ini ikut kuliah atau tidur-tiduran ya, ini penting. Saya berharap ini semua bisa dijalanin untuk kita semua ya. Beruntunglah yang offline, karena di offline ada makanan, ada buka bersama, ada snack-snack dan yang lain ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap mengikuti acara ini selama 5 hari dan jaga fisiknya secara baik. Jangan lupa gunakan untuk iktikaf, gunakan untuk iktikaf, karena ini masa-masa yang terbaik untuk Lailatul Qadar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.